Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa maradatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Tuhfatul Zubad. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang babul wudu ya. Sekarang kita masuki babul istinja. Ya, sebelum babul ghusl, babul istinja. Qala al-Imam Ibn Ruslan rahimahullahu rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid darain amin. Qal talwithu farjin mujibus istinja'i wa sunna bil ahjari thummal ma'i yujzi'u ma'un aw thalathu ahjar yunki biha ainan wa sunnal itar. Nah, al-istinja. Apa itu istinja? Kalau bahasa kita ya cebok ya. Istinja adalah izalatul kharij an-najis al-mulawwith minal farji anil farji bima'in au hajar. Yang dikatakan istinja atau cebok adalah menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, menghilangkan ya, al-kharij ya, sesuatu yang keluar an-najis yang najis. Dan najisnya ini atau sesuatu yang keluar yang najis ini al-mulawwith, yang basah, minal farji, yang mana sesuatu yang keluar ini keluarnya itu dari kemaluan. Anil farji, dan cebok ini adalah menghilangkan iya, sesuatu yang najis itu dari kemaluan. Dengan apa menghilangkan najis tersebut yang dari kemaluan? Bima'in, dengan air, au hajarin, atau dengan batu. Makanya dikatakan
di sini adalah talwithu farjin mujibus tinjai, sesuatu yang keluar dari kemaluan, talwith yang basah, mujibus tinjai diwajibkan untuk istinja, diwajibkan untuk cebok, untuk dihilangkan najis tersebut. Nah, di sini ada kalimat minal farji anil farji. Jadi kotoran yang keluar itu dari minal farji, dari kemaluan. Pengecualiannya ada yang keluar, sesuatu yang najis yang keluar minal fami, dari mulut. Kalau qai'i, seperti muntah. Maka menghilangkan muntah itu bukan dikatakan istinja. Menghilangkan muntah bukan dikatakan istinja. Istinja itu menghilangkan najis yang keluarnya dari kemaluan. Ya. Yang najisnya itu dari kemaluan, makanya minal farji. Anil farji, pengecualiannya, idza kanatin najasa fi ghairil farj, jika ada najisnya itu di selain kemaluan, fahadhihi, maka caranya, contohnya muntah kayak tadi, menghilangkannya itu takunu bil ma'i, harus dengan air. La takfi bil hajar, enggak cukup dengan batu. Tapi kalau yang keluar dari kemaluan, kotoran yang keluar dari kemaluan yang basah itu, maka disebut membersihkannya disebut dengan istinja. Dan istinja ini ada dua cara, bil ma'i, dengan air, au bihajarin, atau dengan batu. Tapi kotoran atau najis yang selain yang keluar dari kemaluan itu nggak boleh dengan batu, hanya dengan air. Muntah contohnya, muntah nggak bisa dibersihkan dengan batu, pakai tisu nggak cukup, harus bil ma'i, dengan air. Kecuali kotoran, buang air kecil atau buang air besar, itu juga nanti ada syarat-syaratnya, nanti akan dibahas. Bagaimana? Cara dengan tisu atau dengan batu. Makanya wasunna bil ahjari tsummal ma'i. Kalau istinja itu disunnahkan dengan batu, kemudian dengan air. Jadi ada 3 cara. Yang paling afdal cara istinja. Yang pertama al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Menggabungkan antara air dan batu. Yang afdal yaitu fal hajar, batu yuzilu ainun najasah, menghilangkan ainnya, yang kelihatan najis itu, kotorannya dihilangi. Wal ma, sedangkan air yuzilu atharuha, menghilangkan bekasnya, sisa-sisanya. Dengan tisu dulu, kalau gampangnya sekarang, baru dengan air. Itu cara yang paling afdal, al-jama', digabungkan. Yang kedua alal ma, dengan air aja, seperti kita umumnya. Kalau enggak ada 2 pilihan, mau yang mana nih, dipegang tisu atau pakai air aja, disuruh pilih gambarannya. Dengan air, dengan air. Atau cara yang ketiga, ini enggak ada, biasanya di tempat-tempat yang kamar mandi yang mewah, ini biasanya nggak ada tuh air untuk istilahnya cebok, tapi dengan tisu. Itu fayajuzu, maka boleh walau ma'awududil ma, sekalipun ada air, sekalipun ada air, tapi mau pakai tisu aja kita ceboknya, itu boleh. Boleh. Jadi bukan darurat, bukan seperti tayamum.
Kalau tayamum kan nggak boleh kalau ada air. Ya, tapi kalau istinja bil hajar, istinja dengan batu atau dengan tisu boleh, walau ma'a wujudil ma, walaupun air itu ada. Ya, bagaimana kalau sudah istinja bil hajar dengan batu, sudah dengan memenuhi syarat-syaratnya, tapi biasanya tuh asarnya, sisa-sisanya masih ada. Ya, itu bagaimana? Itu dimaafkan oleh syariat. Ya. Itu cara yang kedua dengan air, baru yang ketiga dengan batu. Ya. Jadi cara yang paling utama ya digabungkan itu. Dengan batu dulu baru air. Ya, kemudian yang kedua air saja, kemudian yang ketiga dengan batu. Nah, ini istinja itu ada beberapa hukum. Cebok, ya, kita buang hajat. Nah, ini ada beberapa hukum. Tergantung yang keluar itu dari kemaluan. Terkadang wajib. Terkadang wajib. Yaitu kapan? Idza kana al-kharij najisan mulawwisan. Jika yang keluarnya dari kemaluan itu najisnya yang mulawwis, yang basah. Yang basah. Kita buang kotoran, ya basah kan, ada basahnya. Wajib untuk pakai istinja. Bagaimana istinja? Boleh dengan air, boleh dengan batu. Pokoknya kalau basah keluarnya wajib dengan air. Atau dengan batu, bukan wajib istinja. Ya, wajib istinja. Yang kedua mandub. Terkadang cebok atau istinja itu sunnah. Idza kana al-kharij najisan ghaira mulawwis. Kalau yang keluar najisnya itu enggak basah, kering. Ya, kering. Ya, maaf. Ya, mungkin kotorannya kering, enggak ada basahnya sama sekali. Keluar kering gitu. Itu sunnah untuk dicebok, gak wajib. Ya, gak najis. Ya, selama yang keluarnya itu kering, maka tidak najis. Ya, contohnya dudah, ulat, ya keluar ya, dari kemaluan, dan ulat aja, gak ada yang lainnya. Ya, maka sunnah untuk dicebok, sunnah untuk istinja, karena yang keluarnya bukan sesuatu yang najis, yang basah. Jadi yang kapan jadi wajib istinja cebok? Kalau keluarnya basah. Tapi kalau keluarnya kering, ya tidak basah, maka tidak najis. Pokoknya segala sesuatu yang kering sama kering itu nggak najis. Contohnya ada kotoran, ya kering, kita ambil, tangan kita kering, kita ambil, kita buang, nggak najis tangan kita, karena kering dengan kering. Atau anjing, kita pegang badannya, bulunya kita pegang, tangan kita kering, bulunya anjing, badannya anjing kering, kita pegang, juga nggak najis. Pokoknya al-jaf bil-jaf tahir bila khilaf. Kering dengan kering, suci tanpa khilaf dari para ulama. Ulama nggak ada yang berbeda pendapat. Pokoknya kering sama kering. Ya, sekalipun itu hakikatnya najis tapi kering, maka tidak menjadi najis. Itu kalau kotoran yang keluar dari kemaluan kering, ghairu mulawwis, tidak basah, maka gak wajib untuk istinja, gak wajib untuk cebok, tapi mandubah, disunnahkan untuk cebok. Terkadang cebok hukumnya mubah. Al-istinja minal araq. Kalau dia itu cebok dari keringat, yang keluar ini bukan kotoran, tapi keringat yang kotoran. Ya, contohnya sampai keringat itu keluar dari kemaluan, contohnya. Bukan bukan kotoran, ya bukan
najis, tapi keringatnya keluar, maka apa namanya, mubah aja, boleh aja. Ya, kayak orang mandi aja itu kan. Ya, kayak orang mandi. Contohnya basah situnya keringetan. Ya, mungkin dia duduk di tempat yang panas sampai kemaluannya keluar yang namanya keringat, daerah kemaluannya. Bagaimana hukumnya dia cebok? Nah, enak nih keringat, dia cebokin masih. Maka hukumnya mubah, boleh saja. Terkadang makruh, istinja makruh. Kalau yang keluar dari kemaluan rih, angin, kita buang angin. Ya, kita kentut, kita buang angin. Habis kentut, ane cebok lah. Ini makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi nggak dianjurkan habis buang angin untuk istinja, untuk cebok, hukumnya makruh. Kemudian haram. Di sini ada haram ma'as-sihah, ada haram ma'adam-sihah. Yang pertama haram tapi sah. Al-istinja bimaksuh. Kalau dia cebok dengan air curian, air gosok. Contohnya punya orang ambil ini air, diambil aja, dicebok buat dia, air kencing. Ya bersih dia, nggak najis, udah, karena sudah cebok. Tapi haramnya memakai punya orang. Sah gak? Apa namanya? Ceboknya dari sah, tapi haram karena menggunakan punya orang lain. Haram ma'adami sihah. Sudah haram gak sah lagi. Ya, sudah haram tidak sah. Yaitu kapan? Al-istinja bimuhtaram. Kalau dia cebok dengan sesuatu yang muhtaram, dimuliakan, dihormati. Contohnya apa? Seperti samrah, seperti buah. Ya, kan hajar itu kan disyaratkan harus suci, tahir, apa namanya, qali, dapat menyabut apa namanya kotoran, dapat ini. Sesuai ini sama buah ini, contohnya buah jambu. Ini bisa ini qali, bisa ini bersihkan. Tapi kan ini makanan. Makanan muhtaram, haram. Udah gitu nggak sah lagi. Nggak sah itu apa namanya istinjanya, dan juga haram karena makanan. Nah, ini gambaran aja. Nah, walaupun ulama ada menambahkan bagaimana air zam-zam. Istinja dia cebok dengan air zam-zam. Istinja atau cebok dengan air zam-zam, kata ulama itu hukumnya khilaful aula. Nggak sampai makruh. Ya. Tapi nggak mubah, tapi ini melawan yang aula. Yang aula, yang afdal, yang utama, yang baiknya jangan cebok. Ya, baik air kecil atau air besar, buang air kecil atau buang air besar itu dengan air zam-zam. Tapi dengan air yang biasa aja. Ya, air zam-zam apa namanya? Adalah air yang apa namanya, salah satu air yang utama ya. Ya, kata Nabi, dikatakan oleh ulama, wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanilu misra summa bakil anhari. Air yang paling afdal adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi SAW. Kemudian yang kedua baru zam-zam. Setelah itu baru air Kautsar, baru Nil Mesir, sungai Nil Mesir. Yang ketiga, yang kelima, yang terakhir adalah semua sama. Ini urutan kedua. Ya, urutan yang kedua setelah air yang keluar dari jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini istinja dalam syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, boleh dengan air, boleh dengan batu. Tapi yang batu ini min khasais, sebagian salah satu daripada keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Enggak diberikan kepada umat-umat terdahulu.
Kalau umat terdahulu, ya mereka itu nggak ada istinja cebok dengan batu, nggak ada. Tapi kalau dengan air, ini bukan hanya umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain, ya juga mereka itu istinja dengan, ya dengan apa namanya, dengan air. Ya, makanya dikatakan awwalu man istanja bil ma Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali cebok dengan air adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu istinja. Makanya ketika ayat Allah turun, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, ya salah satunya itu adalah istinja dengan yang namanya cebok. Jadi kalau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istinja bil ma, untuk apa namanya, cebok dengan air. Ya, ini apa namanya, pertama kali ya, orang yang istinja, yang menggunakan siwak, yang sunat, itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini min khosais. Sedangkan batu, ini enggak, dari umat-umat terdahulu. Nah, ini khusus daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujzi'u ma'an aw thalatha ahjar. Nah, ini istinja diperbolehkan dengan air atau tiga batu. Nah, arti 3 batu ini enggak harus 3 batu. Yang penting 3 apa namanya, sisi. 1 batu boleh, tapi kalau batu itu mempunyai 3 sisi. Ya seperti batu, 1 batu. Ya ada 3 sisi, bagian sini, dan bagian sini. Ini sudah cukup. Salah satu masahat dikatakan. 3 usapan. Tapi walaupun yang utama, yang afdal, kalau bisa salah satu ahjar, yaitu 3 batu. Nggak boleh kurang. Ya kalau dengan batu nggak boleh kurang dari apa namanya, 3. Harus 3 yang namanya usapan. Yang paling afdal sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kirinya dulu, yang kedua, kemudian yang ketiga yaitu bagian tengahnya. Ya, kemudian yunki biha aidan. Syarat yang selanjutnya adalah, ya, yang pertama itu apa namanya, harus 3. Kemudian yunki biha, harus bersih. Ya ainan. Ya, ainnya udah nggak kelihatan kotoran. Ya kotorannya sudah nggak kelihatan. Kalau masih kelihatan, wajib ditambah yang keempat. Ya, wajib ditambah yang keempat. Wasunnal itar. Kalau sudah bersih yang keempat, maka disunahkan untuk itar. Disunahkan untuk diganjilkan. Ya, makanya yujzi'u ma'an aw thalatha ahjar yunki biha ainan wa sunnal itar. Maka wajib apa namanya, an-naqa, dibersihkan. Setelah itu kalau sudah bersih 4 kali, maka disunahkan untuk diganjilkan. Jadi paling dikit 3 itu. Kalau 1 kali sudah bersih belum cukup, tambah lagi 2, 3. Berbeda kalau air. Kalau air 1 kali cebok bersih udah cukup. Ya kalau air, ya walaupun 1 kali cebokan dia udah bersih, sudah cukup. Tapi kalau batu harus 3 kali usapan. Nah, 3 kali usapan 1, maka yang afdal di sebelah kanan dulu, kemudian yang kedua sebelah kiri, kemudian yang ketiga bagian tengah. Tapi kalau belum bersih, wajib sampai bersih. Ainan yunki biha ainan. Ainannya, ainun najasanya sampai harus bersih. Kalau sudah bersih, ya, dan kalau itu genap, ya 4 atau 6, maka diganjilkan sunnal itar, disunahkan untuk wallahu a'lam. Nanti ada lagi ya. Soal, ada bertanya? Tidak. Ya, pokoknya intinya wajib yang istinja itu kalau basah. Ya kalau basah, kalau kering enggak wajib.
Ya, pokoknya segala sesuatu yang kering sama kering itu suci udah itu. Itu kaidahnya seperti itu. Ya, sesuatu yang kering dengan kering. Maaf, ini kotoran kucing contohnya. Kalau kucing kering, kita ambil, kita buang ke tong sampah. Yang penting tangan kita kering, maka nggak najis. Tangan kita tidak najis karena kering dengan kering. Begitu juga, ya jangankan itu, yang keluar dari kemaluan aja kering tetap nggak najis. Nggak najis, tapi disunahkan untuk begitu juga habis buang dari kucing tadi, ya walaupun nggak najis ya disunahkan untuk dicuci. Ya, juga dengan keluar kotoran yang kering, ya walaupun nggak wajib tapi mandubah, disunahkan untuk istinja, disunahkan untuk ya. Wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana atarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wasur lana al-aurati wa amin rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a. Amin Rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu si suhbi walhamdulil fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.